Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Perkenalkan, Kak, nama saya Nadif Fadlanirwan dengan NIM channel 1124129 dari kelas BK. Baik, Kak, pada video kali ini saya ingin menjelaskan secara singkat materi mengenai jaringan epitel. Mungkin bisa saya mulai dengan karakteristik sel pada saat mitosis, terbagi menjadi beberapa fase. Yang pertama itu interfase atau fase istirahat, yang dimana sel ini sedang tidak melakukan pembelahan, jadi dia istilahnya dia sedang beristirahat. Kemudian gambarnya saya bisa gambarkan dia seperti ini, jadi masih terlihat inti selnya yang di tengah ini. Kemudian yang kedua itu fase kedua adalah profase, yang dimana kromosom itu terlihat sebagai benang halus yang memadat dan memendek. Kemudian dia terlihat dua bagian identik kromosom yang saling berhubungan dengan sintromen. Kemudian sentriol ini membelah ke kutub dan membran inti akan pecah. Saya bisa gambarkan kalau profase itu seperti ini. Kemudian fase ketiga yaitu adalah metafase. Metafase ini kromosom berkumpul pada bidang ekuator membentuk sel. Fase ini kita sebut dengan monoester atau kromosomnya itu berjajar di tengah. Fase akhir ini ditandai dengan terpisahnya kromatit pada sentromen membentuk anak kromosom. Jadi bisa saya gambarkan dia seperti ini. Jadi dia berada di tengah. Kemudian anafase. Kalau anafase ini anak kromosom bergerak ke kutub masing-masing atau diester oleh motor DNA-in. Saya bisa gambarkan dia seperti ini. Kemudian fase terakhir itu adalah telofase. Nah, kromosom itu berkumpul di kutub, tidak terpilih dan memanjang. Membran inti anak inti ini terbentuk juga dan terbentuk juga pembelahan atau sitokinesis. Saya bisa gambarkan dia seperti ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 6 lapisan epitel berlapis gepeng bertanduk sesuai dengan format atau gambar yang ada di laprak. Jadi mungkin kita bisa mulai dari lapisan paling bawah, itu kita sebut dengan stratum basalis. Pada stratum basalis ini terdapat bagian basal sel yang melekat pada membran basalis dan dibentuk oleh sel-sel silindris yang terus bermitosis. Kemudian yang kedua itu adalah stratum spinosum. Nah, terdiri dari sel kuboid atau polihedral yang paling tebal dan mempunyai tonjolan atau spina dan desmosom. Kemudian lapisan ketiga itu adalah stratum granulosum yang terdiri dari sel gepeng tidak beraturan dan mengandung granula keratohyalin. Kemudian yang keempat itu adalah stratum lucidum, yang dimana stratum lucidum ini sangatlah tipis dan tidak selalu ada. Terdiri dari sel-sel gepeng dan granula keratohyalin yang sudah larut. Kemudian lapisan kelima itu adalah stratum corneum, lapisan paling superficial namun mempunyai kekhususan pada bagian tertentu, misalnya pada kulit, pada telapak kaki dan juga tangan. Stratum corneumnya itu sangatlah tebal, namun dia tidak punya folikel rambut. Kemudian misalnya lagi pada kulit, di kulit pada daerah kepala banyak punya folikel rambut. Kemudian kulit pada aksila punya banyak kelenjar. Kemudian itu lapisan paling terakhir yaitu stratum disjunctivum. Nah, ini adalah lapisan paling luar dari epitel ini, dan ini terdiri dari sel-sel mati yang sudah kehilangan nukleus dan organelnya sehingga hanya tersisa lapisan sel yang sangat tipis dan penuh dengan keratin. Lapisan ini itu merupakan bagian dari epidermis kulit yang fungsinya itu sebagai pelindung utama terhadap lingkungan luar dan mencegah kehilangan air dari tubuhnya. Jadi di sini gambar yang paling bawah itu adalah stratum basalis. Kemudian bagian lapisan kedua ini kita sebut dengan stratum spinosum. Kemudian lapisan ketiga itu kita sebut dengan stratum granulosum yang bagian ini. Kemudian lapisan keempat itu kita sebut dengan stratum lucidum yang bagian sini. Kemudian lapisan kelima itu stratum corneum yang ini. Kemudian lapisan yang paling akhir itu adalah stratum disjunctivum yang bagian luar sini. Baik, Kak, adapun pertanyaan terakhir itu gimana sih cara kerja dari kelenjar merokrin, holokrin, dan juga apokrin?
merokrine. Mungkin saya bisa mulai dari kelenjar merokrine, yaitu adalah kelenjar merokrine itu melepaskan produksi sekresinya melalui proses eksositosis. Nah, dalam proses ini vesikel yang mengandung produk sekresi, misalnya enzim ataupun cairan, itu akan bergerak menuju membran sel, menyatu dengannya, dan kemudian produksi sekresi ini akan dilepaskan keluar sel tanpa mengorbankan ataupun merusak sel. Contohnya misalnya kelenjar keringat yang ada di kulit, kelenjar ludah, dan juga kelenjar pankreas. Kemudian yang kedua itu adalah kelenjar holokrin. Cara kerjanya yaitu pada kelenjar holokrin, seluruh sel yang diproduksi sekresi akan mengalami degenerasi dan rusak. Nah, sel ini kemudian akan pecah dan mati. Sehingga apa? Sehingga isi sel atau produksi sekresi dilepaskan bersama dengan fragmen sel yang telah mati. Setelah sekresi, sel-sel ini baru akan menggantikan sel-sel yang telah rusak. Contohnya misalnya kelenjar minyak di kulit. Kemudian yang ketiga itu adalah cara kerja kelenjar apokrin. Nah, kelenjar apokrin ini produksi sekresi itu akan dikeluarkan bersama dengan sebagian kecil sitoplasma dalam sel. Nah, sel ini akan memutus bagian apical dalam membran sel yang berisi produk sekresi, sehingga bagian sel ini terlepas dan dikeluarkan bersama sekresinya. Sel-sel ini tidak hancur sepenuhnya, dan bagian yang hilang ini itu kemudian akan tumbuh kembali, misalnya kelenjar keringat apokrin, misalnya di area ketiak ataupun di daerah kelenjar susu misalnya, seperti itu.